sudah di surga, tapi Allah mewajibkan Nabi Adam jalani dulu isi hidupnya. Makanya berada ditugaskan ke dunia. Begitu juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, tapi Nabi nggak pernah bilang ya Allah kalau bisa sekarang aja. Nabi jalani dulu misi hidupnya. Maka setiap kita yang sering kita minta itu adalah minta panjang umur. Boleh atau tidak? Masalahnya adalah kalau kita minta panjang umur, seharusnya barengi dengan proposal misi hidup. Supaya jelas mau minta panjang umur itu untuk apa? Sebab ada orang minta panjang umur, ya Allah panjangkan umurku biar bisa nonton drakor terbaru ya Allah. Season 2-nya udah keluar. Minta panjang umur cuma buat bisa nonton drakor, nggak ada faedahnya. Pastikan kalau kita minta panjang umur barengi dengan proposal misi hidup. Saya semenjak umur 40 tahun itu sudah membuat 40 agenda menjelang ajal. Saya sengaja tulis, keluarga saya pun tahu. 10 agenda buat pribadi, 10 agenda keluarga, 10 agenda bisnis, 10 agenda dakwah. Itu kalau satu tuntas saya checklist. Keluarga saya tahu. Yang deg-degan anak saya, berarti kok tuntas semua habis bentar lagi mati. Saya belum tahu. Kalau Allah panjangkan umur Abi, tuntas agendanya, Abi bikin agenda baru. Pun sekiranya belum juga pada saat agenda tersebut belum tuntas dan Allah cabut nyawa Abi, perhatikan ini, mati di jalan, mati dalam membawa misi hidup lebih mulia daripada mati nggak jelas mau ngapain. Makanya diantara kita itu kalau minta umur panjang jelas mau ngapain, dan itu bisa jadi alasan Allah memperpanjang umur kita. Beberapa tahun yang lalu ada salah seorang ummahat datang minta doa saya. Saya bilang saya bukan habaib, Pak. Jadi dia datang cuma bilang, Ustaz, doain saya Ustaz. Dia divonis cancer stadium 4, kanker rahim. Dia bilang saya bukannya takut mati Ustaz, tapi saya sedih aja, saya banyak agenda dakwah yang belum saya tuntaskan. Saya mau bangun ini, bangun ini, bangun itu. Masya Allah saya lihat agendanya luar biasa. Memang dia menggerak di kampungnya. Saya bilang, justru inilah yang harus ibu jadikan proposal Allah. Minta panjang umur, jelaskan ini tawasul ibu dengan amal ini, dengan amal yang akan ibu lakukan. Bisa Ustaz, coba minta sama Allah. Dan dia minta sama Allah supaya sembuh. Alhamdulillah setahun yang lalu dinyatakan sembuh dari kanker stadium 4. Allah panjangkan umurnya sampai sekarang sudah beraktivitas lagi. Sekarang sudah bahkan bikin travel sampai ke Dubai, memudahkan urusan keuangan. Jadi kalau kita ingin minta umur panjang, barengi dan misi hidup. Makanya saya berdoa sebagai pengantar seminar kita kali ini. Saya doakan Bapak Ibu semua termasuk saya juga, semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam ketaatan dan misi hidup masing-masing. Ya. Salam cinta saya buat Ananda, anak-anakku semua yang bawa anak-anak, lambaikan tangan ke Ustaz. Anaknya bukan maknya. Maknya TGR itu bahaya, bapaknya bisa ngamuk sama saya. Anaknya lambaikan tangan. Masya Allah, nah, makasih datang. Yang di belakang makasih Ustaz mengucapkan. Yang di sana itu bayi. Senang banget, alhamdulillah. Hak anak di majelis ilmu disapa, disambut. Ini yang penting. Sebab tugas kita sebagai ortu dan pendidik, catat ini, bangun kesan sebelum sampaikan pesan. Saya ulangi, beringat, ini oleh-olehnya saja juga cukup. Bangun kesan sebelum sampaikan. Kalau anak
sudah terkesan mudah menerima kesan. Orang kalau sudah terkesan, pertama kali yang dia lakukan biasanya repeat order. Ibu punya yang namanya kesan ada penjual, ya di Shopee misalnya, ibu biasanya repeat order untuk keranjang Shopee diisi terus tiap bulan, ya pasti. Ibu punya tetangga jualan sembako, nanya, Mbak, jual minyak goreng nggak? Mau jual berapa sekilo? 15.000 doang. Masya Allah murah banget ya, saya beli deh sekilo. Beli. Kemudian ibu minyak gorengnya sekilo sama bonus emas 20 gram 2 juta. Kira-kira ibu bakal balik lagi nggak? Jadi saya yakin tokonya tutup abis ini. Kita itu kalau terkesan udah cuma pesan, target pengasuhan itu bukan hari ini buat anak-anak kita. Kalau anak kita terkesan, dia repeat order. Mama besok kalau ada kajian lagi aku ikut ya. Ayah mau kemana? Mau pengajian di masjid? Ikut. Datang dia. Bahkan Kosdar baca, dia nanya, bro mau kemana bro? Ada pengajian? Ikut dong, masa gak diajak? Begitulah yang sebenarnya dirasakan para sahabat ketika dewasa, terlibat dalam medan jihad bersama Rasul karena punya kesan baik di masa kecil bersama Rasul. Maka jangan sampai membuat anak-anak kita nggak mau ngaji, karena kita gagal membangun kesan. Makanya kalau ada anak masuk majelis panitia itu jangan dicuekin, disapa, assalamualaikum, ya disapa. Kalau mamanya jangan juga ngebebani, jangan ngacem-ngacem. Pokoknya kalau ikut majelis mama, ikut kajian, nanti bikin resume 5 halaman, di-upload Instagram mama. Ini mama yang narsis kayak gini nih, ya. Biarin aja. Mau tidur boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang mau jalan kalau di majelis saya izinkan, kalau jalan aja, nggak apa-apa. Bahkan ada muter-muterin saya, dipikir lebar saya kayak Ka'bah gitu. Nggak apa-apa. Paling kalau udah 7 kali saya stop, udah 7 nanti saya. Gak masalah. Mereka tahu karena ini bukan yang membuat mereka nyaman, karena pembahasannya tidak mereka ngerti. Yang mungkin bisa antisipasi kalau sudah mulai nangis, sudah mulai teriak. Kalau udah nangis dan teriak, barulah ayah bundanya inisiatif supaya tidak mengganggu, bawa keluar dengan cara yang lembut. Yuk keluar dulu, yuk keluar. Kalau sudah tenang, masuk lagi. Itulah yang harus kita biasakan terhadap anak-anak supaya mencintai majelis ilmu. Ya, nanti kalau pulang bilang terima kasih, jangan lupa. Makasih ya makasih ya teh, makasih banget, Bunda udah ditemenin. Kalau perlu nanti pulang mampir ke Indomaret terdekat, beli Kinder Joy 5, es krim 12. Ya. Habis itu emaknya yang kapok ikut kajian saya bareng. Momen ini momen saya ingin selalu anak-anak mendapatkan kesan. Karena itu izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua, anak-anakku, izinkan Ustaz mendoakan kalian yang hadir di sini maupun yang di rumah, maupun mungkin yang di pesantren atau di tempat lainnya. Mari kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan wa aminas sholihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Udah doa berarti selesai. Lanjut. Alhamdulillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, di pagi ini bincang kita tentang masalah anak akhir zaman, dan itu modulnya itu sekitar 28 kali pertemuan. Ya. Jadi saya mau mulai dengan sesuatu yang mudah-mudahan kita punya kegelisahan yang sama. Ya. Kegelisahan ini bisa kita jadikan sebagai bahan bakar untuk bergerak.
Sebab kegelisahan itulah yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 9 saat mengingatkan para orang tua dan pendidik, waliyaksalladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Hendaklah takut, hendaklah gelisah, hendaklah cemas orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi muda. Allah malah mengisyaratkan kita wajib punya rasa cemas terhadap generasi. Kenapa? Karena cemas itu, rasa takut itu kalau dikelola dengan baik bisa jadi bahan bakar yang menggerakkan kita. Ya, orang punya rasa takut kalau dikelola bisa energinya kuat. Ada orang yang malas lari, begitu dikejar anjing rabies, larinya kencang. Saya ingat salah satu kawan saya waktu gempa di Jogja 2006, dia habis kena tabrak, kakinya itu dikit ya patah gitu. Jadi jalannya pada tongkat. Dia tidur di kamarnya, begitu gempa larinya kencang banget keluar. Sampai orang lain lihat loh. Ketika rasa takut dikelola dengan baik, energi kita bisa semakin kencang. Kenapa saya sampaikan ini di awal? Supaya kita tidak memandang generasi hari ini sebagai semata-mata data-data yang kita upload tapi nggak menggerakkan kita. Saya memulai dengan sebuah hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, izin saya nggak pakai slide. Tadi saya tanya sama staff saya, ini kajiannya bentuknya apa? KNRP yang ngadain. Kayaknya tablik akbar, kalau tablik akbar nggak usah pakai slide. Ya, saya langsung ganti baju. Tadi saya pakai batik, kalau pakai gamis saja. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Karena hari ini saya kebetulan diminta, nanti ada salah satu artis yang masuk Islam, saya diminta mentaslimkannya. Jadi nanti ada konferensi persnya juga nanti di rumah Quran Musyawarah. Saya udah bocor, lambe turah juga gue ya. Ini lambe turah syariah. Doain nanti ada. Jadi hadis Nabi SAW bercerita tentang akhir zaman. Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda datangnya kiamat ada 5. Saya nggak akan bahas 5-5-nya. 5-5 ini kalau dibahas bisa sampai malam. Baru 5 aja kita pengantarnya akan malam nih. Kata Nabi, ayurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Ya, sederhananya gini, di akhir zaman itu ilmu itu udah nggak dipedulikan, orang lebih peduli gelar. Makanya sekolah jangan sampai mengikuti isyarat Nabi ini, di mana jualan gelar bukan jualan ilmu. Tenang aja, di sekolah ini memang pasti lulus, dapat gelar. Nggak boleh begitu. Berarti kita mengkhianati amanah yang membuat rusaknya dana. Sebab hari ini banyak, saya dikirimin DM, Ustadz kami beri gelar. Saya bilang nggak usah, tiker aja, gelar tiker saya bilang. Ustadz apa gelarnya? Saya nggak perlu sebutin, saya kuliah di mana, mau disebutin LCM nggak usah, saya bilang. Orang-orang mau nyebutin doktornya belakangnya MA, MBA, MCK, MCD, MCKT, CPNS, semua sebutin. Ya, dia masukin semua gelarnya untuk validasi, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bukan karena ilmunya yang dia miliki, malu harusnya. Makanya saya bilang, saya kuliah di beberapa tempat nggak ada salah. Saya alhamdulillah pernah kuliah di S2 di Malaysia, di Australia. Tapi poinnya bukan di gelarnya. Kalau ilmunya bermanfaat itu yang utama. Sekolah harus berinisiatif yang ditawarkan ilmu. Karena jangan sampai kita menjadi bagian yang disebutkan Nabi yang diangkatnya ilmu. Yang kedua, wayat surul jahlu, maraknya kebodohan. Bodoh di sini bukan sekedar IQ rata-rata yang merosot. Indonesia termasuk yang rankingnya jauh karena rata-rata IQ penduduknya 78. Itu menurut riset. Ya, ini juga renungan. Bukan itu saja jadi masalahnya, tapi perilaku jahiliyah. Ibu-ibu majelis taklim naik ke panggung, saya pikir mau orasi, ternyata goyang-goyang nyanyi lagu yang berbau porno. Ini mengerikan. Salah satunya adalah memakai busana
yang dianggap sebagai wakil majelis taklim. Yang kedua, yang tiga, wayak surah zina, maraknya perzinahan. Nanti akan kita bahas 2 poin yang mau saya bahas di sini. Yang keempat, wayak surah syurbul khamri, maraknya peminum khamar, narkotika termasuk di dalamnya. Yang kelima, wayakilla rijal wayakthurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qaimul wahid. Sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan sampai-sampai 50 perempuan dinaungi oleh satu laki-laki. 5 hal ini yang nanti kita diskusikan sebagai poin. Tapi ada 2 yang saya bahas. Yang pertama, Nabi mengisyaratkan di akhir zaman itu wayak surah zina, maraknya perzinahan. Kalau kita bicara tentang zina, yang menentukan zina itu terjadi laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Dua-duanya pasti, nggak mungkin zina sama keong, ya. Pasti dua-duanya. Sekarang harus dipilih. Kalau ditanya yang menentukan zina itu laki atau perempuan? Laki aja lah. Laki Ya, dong. ibu-ibu melepas tanggung jawab laki. Iya. Betul. Ya. Kalau ada yang bilang laki-laki, betul, dalam konteksnya kalau dalilnya adalah laki-laki kan nafsunya tinggi, betul. Tapi para ulama justru menyimpulkannya zina terjadi karena izin perempuan. Kenapa? Ayat Quran surat An-Nur ayat 2 mengisyaratkan ketika Allah menyebutkan tentang ayat zina, Allah katakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki masing-masing dihukum dengan 100 kali cambukan. Allah memulai dengan azaniyatu, pezina wanita. Sementara untuk pelaku kejahatan yang lain, Allah selalu mulai dengan laki-laki. Contoh Al-Maidah 38. Allah ketika menghukum pencuri, wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan masing-masing potong tangannya. Khusus pencurian laki-laki, tapi zina perempuan. Kenapa demikian? Pertama, kata Ibnu Hajar Asqalani dan Fathul Barinya, ini harus pahami betul. Mungkin ada yang komplain, tapi kan laki-laki nafsunya tinggi, Ustaz. Justru laki-laki yang harusnya dijadikan sebagai tertuduhnya. Betul. Laki-laki itu disetting otaknya memiliki ketebalan hipotalamus, otak yang menggerakkan naluri seks lebih tebal dari perempuan. Jadi laki-laki itu punya naluri seksualnya tinggi, betul. Itu nggak bisa dipungkiri. Makanya Al-Quran mengisyaratkan bahwa balasan surga adalah apa-apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Bagi laki-laki yang paling tinggi adalah seks, maka balasannya adalah berhubungan seks dengan 72 bidadari. Itu tidak dipungkiri, diberikan. Sementara buat perempuan, impian tertingginya yang disyaratkan dalam Quran dan hadis adalah properti dan perhiasan. Makanya di akhirat perempuan itu mendapatkan apa yang diimpikan, properti dan perhiasan. Makanya dari sini bisa disimpulkan laki-laki nafsunya tinggi terhadap yang namanya seks, perempuan nafsunya tinggi sama rumah dan perhiasan. Ya. Dan perempuan bagi istri yang baik yang memenuhi kebutuhan dasar suaminya seks, laki-laki yang baik memenuhi kebutuhan dasar istrinya akan rumah dan perhiasan. Ibu-ibu setuju atau enggak? Kalau setuju saya batalin nih ucapan saya. Kok begitu Ustaz? Contoh, ketika Rasulullah menyampaikan hadis salam malaikat Jibril dari Allah kepada Khadijah, kalimatnya abshiru bil jannah, ya, abshiru bil jannati minal qasab la sahaba fihi wala nasab. Sampaikanlah kepada Khadijah dengan surga
yang memiliki istana dari emas dan perak, yang di dalamnya dia tidak merasa sedih dan tidak merasa sohom itu tidak merasa lelah, tidak merasa dan tidak merasa bising. Disyaratkan bahwa perempuan itu punya keinginan tinggi, balasannya itu lewat rumah, dan itu yang disebutkan balasan buat Khadijah. Ketika Asia menghadapi Fir'aun yang sungguh menyebalkan, suami terburuk di muka bumi, bersambarnya Asia lewat imajinasi akan rumah di surga. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untuk. Tuh, selalu perempuan membayangkan istana, rumah. Begitulah yang sejatinya menjadi impian perempuan. Jadi dari sini kita memahami kebutuhan dasar perempuan itu rumah dan perhiasan dan isinya, karena rumah doang gak ada isinya perempuan juga nggak mau, ya. Yang kedua adalah laki-laki dalam urusan seks. Berarti di mana Ustaz? Kalau laki-laki dalam seksnya tinggi, betul. Tapi kalau perempuan tidak mengizinkan, tidak menjaga kehormatannya, statusnya bukan zina, tapi perkosaan atau pelecehan. Ketika terjadi zina, maka sebenarnya ini warning buat anak perempuan kita. Data BKKBN terbaru tanggal 4 Agustus 2023 menyebutkan data yang cukup mengerikan. Perhatikan nanti googling. 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Angkanya berapa tadi? 60%. Itu besar atau kecil? Besar. Besar banget. Dan ini cukup menolong kita. Kebayang nggak? 16 sampai 17 itu sekolahnya tingkat berapa? SMA. Kita mau komplain, mau nggak terima, tapi yang meneliti ini resmi BKKBN, lembaga yang resmi, bukan abal-abal. Mau kita terima, naluri kita masa sih? Kebayang nggak data ini kalau kita masukkan sebagai sebuah data primer, masuk ke sekolah SMA terdekat di sini. Maafin kalau nggak usah sebut nama atau apapun. Masuk ke kelasnya, di sekolah tersebut ada 40 siswa, misalnya bagi dua, siswa laki 20, siswa perempuan 20. Data ini berani mengklaim di kelas ini 12 orang sudah tak perawan. Jangan-jangan itu anak kita, waliyahzubillah, ponakan, bahkan calon mantu kita. Saya waktu melihat data ini, saya konfirmasi dengan data-data kami di lapangan. Dari tahun 2021 saya sudah cemas ketika muncul berita gugatan dispensasi nikah di beberapa pengadilan agama yang sempat populer waktu itu di Jombang, di Jember. Tapi yang tertinggi justru di Malang. Banyak perempuan muda mengajukan dispensasi nikah. Sebab undang-undang nikah hanya mengizinkan nikah itu umur 19 tahun minimal. Berarti mereka belum cukup umur ingin dispensasi nikah. Pertanyaannya, mengapa mereka mengajukan gugatan dispensasi nikah? Apakah karena mereka habis ikut seminar motivasi nikah dari Ustaz Salim bilang gitu, oh semangat nikah. Yang mengerikan karena rata-rata banyak yang sudah hamil. Makanya waktu saya diundang di sebuah daerah, ada yang tahu nggak kira-kira lokasinya di daerah mana di sekitar, namanya Kabupaten Lingga, provinsi mana? Lingga. Di mana Lingga? Sumatera. Hah? Sumatera Selatan. Sulawesi Selatan. Sumatera. Sumatera Selatan. Yakin? Lingga ini masuknya di Kepri, Riau. Oh iya. Dulu Lingga, Riau, Johor dan Singapura itu satu wilayah, namanya Kerajaan Melayu. Lingga ini Motherland of Malay.
untuk menuju Lingga ini butuh 3 moda transportasi. Saya terbang dulu ke Batam. Dari Batam naik perjalanan darat lewatin Pulau Rempang, sempat populer itu 1 jam. Ditunggu sebuah dermaga khusus tamu kabupaten. Naik kapal cepat yang diombak-ambing gitu. Sepanjang perjalanan 2,5 jam. Kalau mau aman naik kapal feri 4,5 jam. Saya pengen cepat. Disambutlah saya di sana di sebuah kabupaten Damu Singket namanya. Itu asri sekali, kelihatan banget budaya Melayunya, tenang, banyak masjid itu. Ada 600 pulau di situ dan ada 3 pulau besar. Jadi bupati sana kekeh mengundang saya hanya untuk isi ceramah Maulid Nabi bulan September atau Agustus kemarin. Awalnya dia kontak ke asisten saya, minta tolong Ustadz ngisi Maulid Nabi. Asisten saya lewat asisten beliau bilang, oh nggak bisa, diminta tanggalnya pas Maulid Nabi, saya lagi ada jadwal di Bali. Kemudian diminta pekan depannya saya sedang ada jadwal di kota lainnya. Dia nggak bisa dapat itu, saya nggak enak. Yang udah bupati, akhirnya dicari jadwalnya, dapatlah jadwal. Ternyata 2 pekan sebelum acara Maulid Nabi resminya tanggal 12 awal, 2 pekan sebelumnya saya baru ada jam kosong karena ada yang cancel 2 pekan sebelumnya. Makanya asisten saya bilang ada nih Pak jadwalnya, tapi 2 pekan sebelum Maulid Nabi resmi. Kata asistennya nggak apa-apa, kami undang Maulid Ustadz tentang Maulid Nabi. Mau perlu Maulid Nabi kita percepat biar Ustadz datang. Jadi Maulid Nabi. Jadi waktu saya ke sana saya bercanda bupatinya gini, Bapak tahu nggak bagi sebagian orang Maulid Nabi itu bid'ah. Nah Bapak mempercepat Maulid Nabi, bid'ah di atas bid'ah. Gak apa Ustadz, kami itu bukan Maulid Nabinya, kami ingin perayaannya ngundang Ustadz, ceramahnya judulnya mendidik anak ala Rasul. Saya bilang kenapa harus saya? Karena Ustadz aja yang ngerti materi ini yang penting Ustadz. Ngobrol lagi. Saya ngisi kajian itu di panggung yang besar, tinggi, mewah, ada layar LED-nya, masyarakat dikasih makanan-makanan untuk kayak pesta, hadir semuanya ribuan. Selesai acara saya disambut dan diajak ngobrol. Akhirnya dia baru bilang bupatinya, saya ini undang sebenarnya atas suruhan istri saya. Sebenarnya sih saya diminta istri saya Ustaz. Istri saya ngomong Ustaz, ngomong lah akhirnya saya mestinya. Istrinya ketua tim penggerak PKK. Ustaz, saya ini sebenarnya melihat Ustaz di postingan di YouTube udah lama. Saya tetap pengen undang karena saya resah Ustaz, nggak tahu gimana cara saya. Ustaz lihat tempat kami ini begitu banyak sekali, boleh jadi asli, teduh, banyak masjid. Tapi kami punya masalah Ustaz. Apa masalahnya? Ya ini off the record ya. Di kabupaten kami banyak perempuan muda yang menjalani profesi sebagai WPB, wanita pemuas birahi. Ustaz kebayangkan jauh Ustaz dari Jakarta, dari kota besar ini ke pulau. Tapi mereka banyak yang menawarkan diri buat para pejabat. Dan situlah saya yang makin menguatkan saya ini ada masalah ini, khususnya kita mendidik anak perempuan. Semenjak 15 tahun lalu saya sudah tuliskan ini. Waktu saya turun ke jalanan, saya bilang, saya pikir masalahnya semakin turun, sekarang makin melesat. Dulu saya jadi konselor, saya nongkrong di banyak kafe, bahkan saya ikut klub sepeda, mengikuti pergaulan anak-anak muda, hanya untuk tahu dunia malam. Jujur, saya tiap Jumat malam dulu nongkrong bersama mereka di 7-Eleven di Pancoran, Jakarta. Setiap jam 11 malam saya ikut klub sepeda fiksi, nama klubnya Fiksi. Saya goes setiap jam 11 malam sampai jam 5 pagi di daerah Blok M, tempatnya di Roti Bakar Edi, daerah Blok M. Dulu saya nongkrong di kafe setiap Jumat malam. Saya tahu, istri saya tahu betul saya tiap malam itu keluar. Karena saya ingin mengetahui apa yang terjadi. Tahun 2010, berarti 15 tahun lalu.
Di situ memang dapat datanya mengerikan. Disitulah saya kenal istilah yang dulu sempat populer. Bapak Ibu pasti tahu yang namanya cabai-cabean. Masih ingat? Oh, cowok terong-terongan. Kalau bencong terong dicabein. Terong balado. Dan benar mereka bilang. Dan menurut mereka cabai-cabean ada dua kategori. Ada cabai merah, ada cabai hijau. Oh, cabai merah itu anak ABG yang tubuhnya rela dijamah demi pansos. Tahu pansos? Apa pansos? Panjat sosial. Bahasa mereka gini dulu. Aku mah gak apa-apa dihamilin asal sama Nikola Saputra. Gue sih gak apa-apa digrepe-grepein asal sama. Kalau sekarang siapa yang mungkin Jeffrey Nicole. Bagi mereka gak apa-apa. Makanya ingat gak, setahun yang lalu sempat heboh di TikTok ada postingan personil BTS, ya, salah satu boyband di Korea. Waktu dia posting, netizen pesenang dua, komennya perempuan ngeri-ngeri. Rahimku bergetar, ovariumku meledak-ledak. Anak perempuan kita. Dari sinilah saya simpulkan apa? Di antaranya pendidikan hari ini luput akan menjaga fitrah keperempuanan. Ada 7 fitrah perempuan, tapi nggak akan kita bahas 7-7-nya. Sampai subuh besok. Ada 7. Tapi satu fitrah yang saya bahas namanya al-muru'ah. Wanita disebut al-mar'ah. Dari al-mar'ah disitulah muncul al-muru'ah. Sama. Apa tuh al-muru'ah? Kehormatan diri. Apa yang buat wanita punya kehormatan diri? Yaitu adalah 2 sifat. 1 malu, 2 tegas. Makanya sayangnya pendidikan hari ini luput mengenalkan ini. Pertama, malu dianggap buruk. Kamu tuh jangan malu, jadinya malah gak sukses. Malu dianggap buruk. Padahal Nabi bilang al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali pasti baik. Kita menyangka malu itu buruk. Makanya kalau punya anak pemalu, kita langsung stres, datang ke psikolog. Anak saya itu pemalu banget, padahal malu itu baik. Kenapa kita anggap malu itu buruk? Karena kita salah mendefinisikan malu. Jujur, sekarang saya tanya, ibu-ibu bertanya, apa lawan kata malu? Malu-maluin. Berani. Kalau lawan kata malu berani baik atau buruk? Baik, berarti malu buruk. Karena ibu salah mendefinisikan. Malu itu bukan lawan katanya berani itu lawan katanya takut. Malu beda dengan takut. Apa lawan kata malu? Apa? Pede. Kalau malu lawan kata pede baik atau buruk? Baik, berarti malu bukan pede itu minder. Kita salah menerjemahkan malu, padahal malu itu kata Nabi pasti baik, bahkan menjadi sifat mulia. Kata Nabi apa? Al-haya minal iman, syatrul iman. Kalau bagaimana mungkin rasa malu disebut sebagai iman dianggap buruk oleh kita? Karena kita salah mendefinisikan rasa malu. Tahu lawan kata malu? Lawan kata malu itu binal. Kalau bahasa sini nggak tahu, bahasa Jakarta ganjen. Kita menyangka itu PD padahal binal. Contoh perilaku wanita binal. Ada cowok nongkrong di mana, di pos ronda atau di kafe, tiba-tiba anak perempuan kita yang ABG, hey guys, gue sama 5 orang cowok ganteng-ganteng guys yang bakal jadi calon suami gue di masa depan guys. Kira-kira siapa yang cocok ya guys ya? Yang paling rayuan, yang paling mau siapa? Nanti dipilih sama follower gue. Semua follower akan bilang, ih pede banget. Ada nonton. Maaf, kalau saya tidak bilang pede itu binal. Tapi kita menganggapnya pede. Anak perempuan kita keluar kamar mandi, maaf goyang-goyang ininya. Terus yang kita lakukan, ih lucu banget, anak muda lucu banget. Difoto, divideoin. Padahal harusnya malu. Apa yang terjadi ke perempuan yang merasa malu? Berbuat sesuka hati. Kalau ditegur, kenapa lu? Suka-suka gue? Ini kan tunggu-tunggu gue. Padahal kan Nabi sudah sitir, fa'in lam tastahi fasna masyikta. Kalau kamu gak punya rasa malu, berbuat sesukamu.
Maka dia berubah susah hati karena nggak punya panduan. Makanya disuruh pakai jilbab, rasa malunya nggak install. Berjilbabnya malu-maluin. Berjilbab tapi goyang yang porno. Berjilbab tapi bikin konten yang bikin orang lain jadi jijik. Kenapa? Karena jilbabnya hardware, softwarenya itu malu. Malunya nggak diinstal, hardwarenya disuruh pasang. Pendidikan yang seperti inilah menghasilkan anak-anak yang ujung-ujungnya liar. Kayak saya bilang, hari ini perempuan itu harus belajar lagi bagaimana Putri Syekh Madian. Tahu kisahnya surah Al-Qasas 23-28. Dia memelihara, dia disuruh bapaknya menggembala kambing dua, berkata beradik. Kemudian kambingnya haus, dia cari tempat minum air. Ternyata banyak laki-laki lagi kumpul, ada Nabi Musa juga di situ. Apa yang dilakukan? Dia tahan kambingnya itu yang lagi haus. Nabi Musa yang di tempat pemandian ini habis dia minum, melihat ada perempuan ngapa di ujung sana. Maka didekati Nabi Musa, "Makat bukuma, apa yang menghalangi kau narik-narik kambingmu?" Dia cuma bilang, "Kami disuruh bapak kami mengurus kambing, bapak kami udah sepuh nggak punya anak laki-laki, dan kambing kami haus." Kata Nabi Musa, "Di sana banyak air." "Iya, kami nggak mungkin ke sana, banyak laki-laki, kami malu." Perhatikan ini ada, tapi ini yang hilang. Makanya kalau ditanya apa yang membuat wanita sekarang menjadi salah satu yang dianggap terjadinya perzinahan, hilangnya rasa malu. Karena hari ini sosmed miris antara PD dan binal dan gak jelas. Dianggap PD pada binal. TikTok dibikin bukan membuat mereka PD, buat mereka binal. PD itu nggak begitu. Kalau PD itu dia pakai jilbab, di tengah perempuan nggak pakai jilbab. Udah bilang, kayak Ninja Hattori. Emang kenapa? Gua muslimah. Itu PD. Ini yang hari ini hilang. Ya. Ini yang pertama. Oke, kita skip pembahasannya, bakal melebar kemana-mana. Tapi ini saya sampaikan tantangan akhir zaman. Makanya saya bilang, kenapa kurikulum pendidikan hari ini harusnya menginstal wujud fitrah keperempuanan. Dan itu yang sekarang kami lakukan. Yang kedua, saya ingin bahas tentang isyarat Nabi dalam hadis tadi. Wa yakhilla rijal wa yakthurun nisa. Sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qaimul wahid, sampai 50 perempuan dan dinaungi oleh satu laki-laki. Dari sini kita bisa simpulkan di akhir zaman, laki-laki banding perempuan 1:50, ya. Berarti 1:50. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Apa yang dimaksud hadis ini? Banyak bapak-bapak yang memahami hadis ini justru menyalahgunakan. Rumah kan 1:50. Aku nikahin 4 aja, 46 gak dapat jodohnya kan? Itu kan yang bapak mau kan? Yang bapak mau gitu kan? Pengen menjadikan hadis ini kan? Apa yang dimaksud hadis ini? Para ulama memahaminya dua. Satu, Ibnu Hajar mengatakan hadis ini tentang isyarat akan datangnya peperangan disebut Malhamah Kubro, di mana nanti umat Islam bersama Romawi menghancurkan Romawi. Perang Armageddon. Saat itu banyak laki-laki yang meninggal sehingga perempuan lebih banyak dari laki-laki. Itu pertama. Tapi malaman hadis yang kedua adalah hadis ini bukan tentang jumlah laki-laki kalau dalam konteks hari ini. Karena kalau hari ini sudah dihitung akhir zaman, maka hari ini kita bisa lihat faktanya justru berterbalikan. Misalnya apa? Cek jumlah penduduk laki-laki di Indonesia per Juni 2024, jumlah penduduk laki-laki 142 juta sekian, jumlah penduduk perempuan 139 juta sekian. Banyakkan laki atau perempuan? Laki 142 juta. 3 juta lebih banyak laki-laki. Datanya nanti lihat di BPS. Itu kan data di Indonesia, Ustaz. Maksud ini kan dunia. Oke, data dunia World Sex Ratio mengisyaratkan
Jumlah penduduk laki-laki di dunia 4 miliar 109 juta sekian. Jumlah penduduk perempuan 4 miliar 56 juta sekian. Kebanyakan laki apa perempuan? Laki. Laki-laki jumlahnya 50,28%, perempuan 49,72%. Kesimpulannya, hari ini di akhir zaman laki-laki jumlahnya tetap lebih banyak. Terus maksud hadis ini gimana Ustaz? Berarti hadis ini salah? Enggak. Hadis ini sahih dan Nabi enggak mungkin salah ngomongnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan di dalam ucapan Nabi itu berdasarkan hawa nafsu dan berdasarkan wahyu. Terus bagaimana memahami hadis ini? Perhatikan kalimat Nabi tentang hadis ini. Wa illa rijal. Sedikitnya rijal. Rijal itu jamak dari kata rojul. Dan para ulama menyimpulkan ketika Nabi menyebutkan laki-laki dengan rijal, itu bukan tentang fisik laki-laki, tapi sifat kelaki-lakian. Karena kalau fisik laki-laki, laki-laki dan Quran fisiknya disebut zakar, jamaknya dukur. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami menciptakan kamu dari jadi zakar, fisik laki-laki, untha perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah berkehendak memberi kamu anak perempuan dan berkehendak memberi kamu anak laki-laki dhukur. Isyarat bahwa fisik laki-laki adalah zakat jabur. Nabi tidak bilang wa yakila dhukur. Nabi bilang apa? Wa yakila rijal. Apa maksudnya? Hadis ini memberitahu di akhir zaman bukan laki-laki yang jumlahnya sedikit, tapi sifat kelaki-lakian yang sedikit. Kalau disimpulkan hari ini jumlah laki-laki 1 dibanding 50, maksudnya adalah 1 laki-laki sejati, 50 sisanya bencong. Mau saya bongkar fakta tentang laki-laki yang bencong ini. Bukan cuma laki-laki yang kita lihat bergaya gemulai, otot six pack, jiwa mondek. Bukan sekadar sebut lelaki presto, lelaki bertulang lunak. Ya kan presto ya, lunak. Bukan sekadar dia menyimpan seksual. Betul, hari ini LGBT mewabah. Berita terbaru pesta seks di Kuningan Jakarta. Laki-laki, saya sendiri sudah cemas begitu ke Pekanbaru setahun yang lalu. Sudah ditemukan di Pekanbaru grup WhatsApp anak SD khusus pencinta sesama jenis. Di Pekanbaru tuh sudah punya komunitas grup WA khusus anak SD. Mereka mendetek. Maaf, saya dikonsultan di lembaga peduli sahabat, lembaga khusus untuk yang punya penyimpangan seksual. Kami melakukan investigasi, bahkan di Facebook sudah muncul grup yang menamakan dirinya Jaringan Santri LGBT. Membernya itu se-Indonesia sampai akhir 2023, berarti setahun yang lalu, itu sekitar 7.000 member. Di dalam grup tersebut mereka didoktrin bahwa LGBT sah menurut agama, berbekal buku yang ditulis alumni IAIN Malang. Judul bukunya Indahnya Pernikahan Sejenis. Buku ini muak, kita mual juga bacanya, karena buku ini memelintir ayat-ayat Quran, dipaksa dan sudah dibantah oleh banyak ahli, termasuk oleh Dr. Adil Husaini, ya, Ketua Umum Dakwah Islamiyah dan Indonesia, dan pakar pemikir Islam dari INSIS. Jadi ini fenomenanya. Mereka itu kok bisa? Mereka ternyata mendetek calon korban mereka itu lewat insting yang mereka namai gay radar. Jadi sebagian besar LGBT itu mengasah instingnya. Setiap anak yang dari kecil punya bakat LGBT dinamai SSA, same sex attraction. Mereka tuh punya insting. Awalnya saya nggak percaya dulu, sampai akhirnya saya ingin mengetahui dunia mereka. Dulu tahun 2010 saya ngisi pengajian khusus kaum gay. Ya, tapi jangan suzon Pak, saya normal ya, alhamdulillah. Jangan mikir macam-macam.
Jadi 8G ngaji sama saya, sisanya. Tapi pengajian cuma berlangsung 3 kali. Karena setelah itu pengajiannya saya bubarkan. Kenapa saya bubarkan? Karena setelah saya pikir mereka makin ngaji malah makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya. Makanya saya bubarin. 4 orang nggak setuju, marah, ngeblok saya. 4 lagi masih mau ketemu, walaupun mulai berkurang. Saya minta yang serius mau ngaji datang ke pengajian resmi saya di beberapa masjid atau datang personal. Ada yang datang awal sepekan sekali, 2 pekan sekali, sampai sekarang cuma setahun sekali. Pas lebaran baru. Mereka itu cerita dengan polosnya, Ustadz kami itu mudah mengetahui G itu karena kami punya insting G radar. Lewat pandangan mata apa lewat suara? Masa sih? Awalnya saya gak percaya. Begitu ada G di Sukabumi WA saya, Ustadz saya pengen dibantu, saya pengen sembuh Ustadz. Tinggal di mana kamu? Di Sukabumi Ustadz. Baik, kalau kamu mau datang ke Bogor, naik kereta dari stasiun Bogor, turun di stasiun Tebet, dari stasiun Tebet jalan kaki 300 meter ketemu saya zuhur di Akal Islam Center, tempat Ustadz Baktiar Nasir. Saya ngajar di sana. Si G ini udah datang ternyata pas saya zuhur. Dia nggak kasih kabar saya, dia di Sukabumi. Binan saya G juga datang. Mereka tentu saya nggak sering kenal. Binan saya itu baru aja kita saya zuhur, kita sholat berjamaah. Binan saya itu sebelah kanan saya. Baru ucapin salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba nepok pundak saya. Ustadz, 5 orang di sebelah Ustadz G. Saya tengok itu yang mau konsul. Langsung kedetek seperti. Dia itu pekerjaannya cuma office boy di perusahaan energi di Jakarta. Kata dia, bosnya itu kalau ada wawancara karyawan baru, dia disuruh masuk sekedar memberikan minuman, makanan kecil, setelah itu dia keluar. Wawancara selesai, bosnya manggil, sini, ada apa bos? Tadi yang saya wawancarai G bukan? Dengan PD dia bilang, G bos. Langsung bosnya percaya, langsung dicoret kalau karyawan tadi nggak kerja. Bayangin, ini cuma office boy jadi konsultan HRD. Apa perlu orang saya bawa kemari ngecek bapak sini satu-satu? Siapa? Data aman kan? Aman. Ini faktanya. Dan saya baru tahu kenapa mereka jadi G. Itulah yang membuat saya inspirasi buku tentang ayah. Karena 100% menjawab karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Dari 8 yang ngaji, saya nggak bilang riset, ini baru survei. Karena nggak punya figur ayah di masa kecil. Makanya ini kenapa ntar kita bicara tentang pentingnya ayah. Baik. Tapi kita bukan bicara tentang G, tentang laki-laki itu bukan sekedar G. Hari ini maskulinitas laki-laki itu bisa kelihatan dari mana? Laki-laki yang nggak siap dididik jadi suami. Jujur, saya agak kaget beberapa waktu lalu di TikTok muncul viral, ya, ditanyain gini, mahasiswa yang mau lulus kuliah, apa tipe istri idaman kamu? Oh, saya pengen istri yang soleha, yang cantik, seksi, bisa ngurus anak, bisa nyari duit, bisa benerin genteng, ya, anti kesetrum, benerin listrik, nyetir motor, angkat galon, ya, bangun rumah, bangun jembatan. Terus ditanya, kalau istri kamu nggak kerja gimana? Ogah amat, masa dia mau enak-enakan aja di rumah? Perhatikan, inilah kalimat yang justru mengisyaratkan hari ini laki-laki sudah banyak kehilangan laki-lakinya. Merasa kalau perempuan nggak bekerja dianggap menyusahkan dia. Wanita bukan dalam Islam tidak dilarang bekerja, tapi ketika dituntut oleh suaminya ada yang hilang hari ini. Di antaranya dalam fitrah al-qawwam. Qawwam itu dalam Quran surah An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawwam bagi wanita karena Allah lebihkan di atas yang lainnya. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini mengisyaratkan setiap laki-laki punya al-qawwam bil mauhibah, yaitu kekuatan yang terinstal dan lahir. Semua baik.
baru lahir sudah punya uang itu. Pasti kata Imam Razi, bukti dari ini. Apa bukti koamnya? Kalau dididik dengan benar, diasuh dengan benar, kekuamannya di ujung ayat tadi, di sambungan ayat tadi. Wa bima anfaqu min awal, karena dia menafkahkan sebagian dari hartanya kepada istrinya. Semakin tinggi uangnya, semakin besar nafkahnya. Semakin rendah uangnya, semakin pelit sama istrinya. Bahkan merongrong istrinya, kerja, cari duit, aku tuh udah capek, kamu kan bayarin ini bisa. Inilah yang disebut tanda akhir. Kenapa bisa begitu? Ini menunjukkan dia nggak kuat. Laki-laki itu punya jiwa kuat. Dia berpikir gimana cara nyelamatin istrinya. Makanya maaf pengurus sekolah, saya termasuk yang melakukan revisi. Jangan ajarkan anak laki-laki kita entrepreneurship. Lah kok Ustaz bukan yang bagus? Iya, entrepreneur hanya mengajarkan cara nyari duit, tapi kadang masih pelit sama istrinya. Ajarkan cooperatorship. Itu entrepreneur, saya punya binaan, itu sampai saya marahin dia. Dia cerita ngadu sama saya, karena kan ketikanya saya yang fasilitasi ta'aruf. Dia bilang sama saya, manggilnya abang, kalau nasihatin istiqanah dong. Istiqanah tuh merorong lu, minta ini, minta itu. Dia bilang, jadi ceritanya gini, dia itu memutuskan riset dari pekerjaan rutinnya pengen bisnis. Nah, istrinya itu punya kemampuan di sebuah bidang yang bisa mensupport istri suaminya. Berkat bantu istrinya, bisnisnya besar sampai dia bisa beli ruko, beli rumah, masya Allah. Istrinya ini bekerja sebagai guru. Istrinya bercanda sama suaminya, Mas, aku bisa gak sih ya dapat saham gitu di perusahaan kamu, ya aku dapat tambahan gaji lah. Kan itu melesat juga karena support aku dari awal. Apa kata suaminya? Kamu tuh ya minta-minta mulu mas suami, udah tahu ada gaji, gak puas kamu mau gaji kamu, banyak syukur. Kamu tuh ya, aku tuh bangun bisnis ini nanti kita persiapkan buat nanti, bukan sekarang. Bikinin dulu, pakai dulu gaji kamu. Si ikhwan ini cerita ke saya, maksudnya supaya nasihatin istrinya. Untung ceritanya ke saya. Untung banget tuh. Wah, sebagai murobinya ngamuk saya. Dengerin. Saya bilang, istri antum ongkang kaki aja di rumah wajib kamu nafkahi. Apalagi bantu bisnis kamu, bikin malu. Saya malu sama murobinya. Saya bilang, kamu tuh di mana otak kamu? Saya bilang, belajar entrepreneur nggak punya kesadaran berbagi. Itu bukan entrepreneur. Saya bilang, makanya jangan belajar co-entrepreneur. Bagi laki-laki punya jiwa koam, memberi adalah kenikmatan. Dia akan berbagi. Makanya pelajari sirah di dalam kisah seorang laki-laki itu sampai dia bawa kampak, nggak punya pekerjaan, dia bawa kampak lari ke hutan. Dia kemudian tebang bawa kayu hutan, kemudian sampai tangan kapalan yang telah didoakan Nabi, kemudian kayunya itu dibawa ke pasar, dijual, uangnya dikasih semua ke istrinya. Sampai istrinya nanya, terus buat kamu gimana mas? Yang penting kamu datang. Yang penting kamu datang. Urusan aku kan. Hari ini yang hilang itu jiwa kuat. Perempuan silakan kerja, tapi bukan dituntut. Makanya laki-laki punya jiwa kuat seperti Nabi. Dia tidak memakai dalil gini, sebaik-baik wanita yang paling murah maharnya. Biarkan wanita menentukan. Tapi harga diri Nabi sebagai laki-laki, walaupun itu disebutkan kepada wanita, dia maharnya terbaik. Terbaik, nggak bisa. Tapi kan kamu nggak, saya akan cari gimana caranya saya melihat itu. Ini bukan tentang wanita materi, dia memutuskan dia diberi harga murah. Tapi bagi saya, kalaupun dia harga rendah, itu dari dia. Berikan lebih buat dia supaya dia merasa beruntung mendapatkan. Saya selalu ajarkan ke bina-bina. Bagi istrimu, kalau mau dia bilang, gak apa-apa ya mas, kamu dukung
apa namanya ya maharnya semangkuk sebelah aja cukup. Tapi yang level 5 ya, terus jangan lupa minumannya. Itu dulu maharnya. Iya cukup. Sebagai lelaki yang kuat, jangan kasih sebelah warungnya sendiri. Kalau ini warung dijual nggak? Buat istri saya. Sampai segitu. Perhatiin, cuek sama wanita atau istri saja Pak, itu adalah dosa. Cueknya dosa. Kafa bil mar'i ithman innama aidi amiyakut. Cukuplah seorang laki-laki dianggap berdosa jika cuek sama istri datang. Cuek aja dosa. Bapak istri lagi sakit kepala, terus dia nggak bisa masak lagi. Aku lapar. Terus suaminya main game. Salah sendiri kenapa nggak masak dari pagi. Cueknya itu dosa. Saya pernah marah juga sama seorang laki. Ini suami dari bilang istri saya. Ceritanya dia itu lagi ngerjain tesis. Katanya deadline, istrinya hamil 9 bulan, malam-malam jam 10 atau jam 11 pecah ketuban. Kemudian pecah ketuban waktu itu tahun 2011 pokoknya sebelum ada ojek online. Itu istrinya ini nangis-nangis, suami bilang gini, kamu cari taksi aja di sendiri ke rumah sakit. Aku lagi banyak tugas, bisa kan? Ayo bisa, cari sendiri. Karena dia suami nggak mau ngantar, dia telepon murudiannya itu istri saya. Istri saya mau nggak mau bangunin saya malam-malam. Itu buat saya marah, dibangunin malam-malam jadi istri orang lain. Bib si ini pecah ketuban. Ya terus kenapa? Iya, dia Umi mau nganterin, kenapa Umi nganterin? Ya suaminya nggak mau, marah saya di situ. Makanya sepanjang jam saya marah, kenapa? Gangguin tidur gua ini orang gitu. Kamu yang hamilin, kenapa jadi saya? Itu saya mau sepanjang jam kesel banget. Kenapa saya bilang dia bisa ini laki-laki berpikiran tesis hanya untuk memuaskan hasrat dia. Istrinya disuruh berangkat kan nggak mungkin, dulu nggak ada ojek online kayak sekarang. Nyuruh taksi bubar sendiri kan kurang ajar sih bilang. Istri saya ditelepon mau nggak mau sebagai ibu rohianya dia harus ikut kan, harus nemenin, nggak peduli. Tapi kan nggak mungkin dia keluar malam-malam, saya harus menemani. Nah itu buat saya marah, saya nemenin juga. Sepanjang jalan saya marah-marah. Besoknya pas udah lahiran suaminya datang, saya semprot tidak bisa. Apa manfaatnya tesis kamu? Hah? Duduk. Gimana ceritanya? Gak ada, saya nggak pernah respect sama orang S2 S3 bawa tulis dokternya. Ini yang harus dipikirkan pendidikan hari ini. Kalau cuek aja dosa, apalagi yang sudah memukul istri dan anak bencong. Saya punya anak 5. 2 laki-laki, 3 perempuan. Anak saya yang pertama alhamdulillah baru lulus dari Al-Azhar Cairo, sekarang lanjut S2 di Edinburgh di Scotland. Alhamdulillah kemarin dapat kabar lolos. Yang kedua mau ke Madinah di Universitas Islam Madinah, laki-laki. Yang 3 karena mereka homeschooling. Yang 3 ini sekolah robotik mau ke Jepang. Yang 4, 5 ini masih SD. Yang paling bungsu jauh ke abangnya itu kelas 2 SD paling bungsu. Nah yang nomor 2 itu akrab banget sama yang nomor bungsu. Jadi kalau lagi di rumah itu adiknya waktu umur 5 tahun ya main isengin dia. Bahasa cinta lagi kan iseng. Iseng itu menggoda. Lagi main-main atau legonya rusak, marah dia, dikejar abang diculik, gitu, abang gitu, abang kan sakit. Saya melihat adegan itu saya deg-degan. Kenapa saya deg-degan? Saya khawatir kalau abang sampai mentoyor balik adiknya, atau gambarannya atau mungkin karena sakitnya itu, saya ayah yang menangis, saya nangis. Saya lihatin aja, walaupun saya tahu adanya berlebihan begitu. Lucu kan abang gitu ya. Sakit gitu. Sampai akhirnya adanya melepasin. Akhirnya dia bilang abang mau semua dari situ. Habis itu saya mungkin ada abang
apa-apa, anak saya yang laki-laki saya bisikin. Makasih. Saya ngerti dia, laki-laki pantang untuk wanita kecuali di medan perang. Ini pendidikan laki-lakian. Ajarkan anak kita, anak kamu perempuan medan contoh. Ini yang makanya hari ini laki-laki sakit istrinya, apa mau dicari validasinya? Lagi perkasa enggak, jatuh dia. Umar, tahu Umar? Gak luar biasa. Semua orang takut, bahkan banyak orang setan aja kalau Umar lewat takut. Hadis ini syarat itu. Umar lewat setan menyingkir. Umar tuh lewat, tuyul-tuyul berhenti operasi. Kalau Umar lewat tuh ya, stop, kita istirahat dulu ada Umar gitu. Kalau Umar lewat, susahnya nggak jadi disate ya. Umar lewat, tapi di rumahnya, di diomelin sama istrinya dia bakal pak. Diomelin, iya nih, oke sip. Ada Umar yang beritahu, aku dan kamu nggak level. Memang begitu, kita ini dilebihkan. Kalau kita meladeni marahnya sampai marah, berarti merendahkan harga diri kita. Selevel Pak. Laki-laki karena sadar dia lebih tinggi, diomelin terima aja. Oke, sip, oke. Gitu aja. Ada perasaan, harga diri saya jatuh. Enggak, justru harga diri jatuh kalau mau istri. Karena dia merasa bahwa itu tinggal ada. Iya, oke, kamu benar, oke, wanita selalu benar, oke, siap, oke, udah, siap, oke, siap, berbagi, salah, siap, oke. Inilah yang harus kita hari ini pendidikan laki-laki ini yang saya bilang tidak terdistribusi dengan baik di rumah dan di sekolah, sehingga sekarang ada laki-laki dia muncul. Saya termasuk orang, maaf ya, orang yang sejak dekade belakangan gelisah dengan terminologi atau idiom the power of mama. Sadar nggak Pak? Istilah the power of mama itu sindiran bagi kita. Saking di dunia ini laki-laki sudah nggak bisa lagi diandalkan, mama terutama. Itu sindiran, saya merasa itu sindiran. Dan memang kenyataan begitu, laki-laki sekarang ada masalah-masalah di rumah, nggak ada sejarahnya. Gak ada sejarahnya dari dulu pergerakan itu mama di depan gak ada. Jangan berharap, ayo mama maju, itu malu. Pergerakan dari dulu itu adalah laki-laki di depan. Bahkan ketika Sofia binti Abi Muthalib atau Muzawair dia minta jihad, saya pengen jihad, dia kokoh pengen jihad. Nabi akhirnya luluh juga ya udah, tapi kamu di bagian dapur. Di bagian dapur. Sekarang kita banyak mau mama barisan depan, ayo mama. Ini mental apa yang dibangun anak laki-laki kita? Coba mental apa yang dibangun? Entah mau jadi suami ada debt collector datang, istrinya suruh maju. Kamu aja kamu. Ya aku nanti digampar. Kamu kan mata tak kondo. Ayo siap-siap. Istrinya yang maju. Laki-laki di depan. Jadi Pak, jadilah imam. Makanya kita berbicara tentang Palestina. Kita malu teriak-teriak tentang Allah berjihad, tapi mental laki-laki aja nggak ada di keluarga. Ada masalah istrinya, saya gimana bisa ngurus masalah umat? Masalah umat yang besar aja, masalah rumah tangga aja beresin laki-laki. Makanya jangan lelah kalau dia bilang, Pak, udahlah, laki-laki itu di antara fitrahnya disebut rojulun, disebut rojulun qawiyun amin. Rojul itu artinya adalah laki-laki, berakar kata-kata rijlun artinya kaki. Kenapa laki-laki disebut rijlun? Karena rijlun artinya mampu menahan beban. Maka laki-laki harus siap menahan beban. Laki-laki harus siap menahan beban. Jadi kalau udahlah di rumah, di kantor, di banyak tugas, kemudian di rumah istri curhat, udah gitu ipar juga ngadu minta cari kerja, begitu mertua minta tolong dibayarin haji furoda. Belum lagi tetangga, ya Allah semua orang kenapa sih curhat sama gue? Karena lu laki-laki. Justru jangan GR Pak kalau dia bilang, Anda Ustaz, saya kalau di rumah istri saya nggak pernah curhat sama saya. Oh justru Anda dilakukan kelaki-lakiannya. Laki-laki diragukan kelaki-lakian, istrinya aja males curhat. Karena kalau udah curhat, saya gimana curhat, saya cerita, kan dia yang nangis duluan. Kan jadi gak tega. Gimana coba? Tahukah kenapa?
dua masalah yang saya angkat ini akarnya satu berdasarkan riset. Ini saya ngomong kalau nggak di stop sama moderator boleh sampai maghrib. Moderator gimana? Gabut. Heran ya. Moderator enak banget. Mau ingetin gitu. Dipikir ngomong listrik agak capek loh. Moderator ingetin loh, Ustaz. Itu ada kerjaan. Ini saya di depan ini kayak enak banget gitu. Aku kasih kopi aja gitu. Lantas, ingetin gitu. Jadi di antara yang kenapa akar itu, akarnya itu disampaikan oleh apa Ustaz kita tadi, Fatherless. Jadi kenapa perempuan kehilangan kesucian? Riset waktu saya kuliah di Malaysia, di Siti Putra Malaysia, karena nggak punya figur ayah. Perempuan yang nggak punya figur ayah mudah caper ke sembarang cowok. Makanya maaf nih, saya berani nantang walaupun nggak boleh bertarung. Sepanjang jalan Purwakarta ini, misalnya di malam-malam jam 11, jam 12, 1, 2, 3 dini hari, ada cowok dibonceng sama ada cewek dibonceng sama cowok, maaf. Dan kita yakin bukan suami istri, maaf, saya berani mengatakan pasti perempuan itu nggak dekat sama bapaknya. Perempuan itu kalau dekat sama bapaknya jadi korban love scamming. Tahu love scamming? Ini terjadi di sosmed hari ini. Kasusnya yang pernah marak di kupar.com 4 bulan yang lalu, di mana ada seorang perempuan rela mengirimkan foto bugilnya ke sebarang cowok yang ternyata narapidana pidana. Bayangkan dia kirimkan, nggak pernah ketemu tapi dikirimkan. Akhirnya kasusnya terungkap dan si perempuan ini, si cowok ini akhirnya sebagai napi dipindahkan ke LP Nusa Kambangan. Kenapa? Karena nggak punya figur ayah. Begitu ada cowok yang perhatian, dia nggak bisa tahan. Hati-hati Pak. Bapak dekat, nggak dekat sama anak perempuannya, anak perempuan bapak dekat sama cowok hanya bermodalkan kata-kata. Cuma di WA, wajahmu mengalihkan duniaku. Bapak kamu supir angkot ya. Kau tahu, soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Kamu tahu nggak bedanya PKI sama kamu? Enggak. Kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis. Tak bisa aja. Kamu tahu bedanya kamu sama jam 11? Enggak. Kalau jam 11 kesiangan, kalau kamu kesayangan. Bapak yang pulang baru mandi. Rasanya beda. Maka saya bilang Pak, belajarlah untuk merayu bukan hanya istri ke anak perempuan kita. Karena di luar sana banyak penjahat yang memakai kata-kata pernah bilang. Yang keempat adalah ayah separuh jiwa. Ini buat ayah yang single parent, istri meninggal atau bercerai tapi dia ngurus anak. Yang kelima yaitu adalah father boy. Didiklah anak kita hari ini siap jadi suami dan ayah yang masa depan. Makanya kurikulum hari ini saya kerjasamakan. Kami punya lembaga namanya Fit Fatherman Intensive Training yang melatih para guru dan sekolah untuk menginjeksi kurikulum ke laki-laki dan perempuanan, yaitu 7 fitrah laki-laki, 7 fitrah perempuan, supaya anak laki-laki kita bukan hanya dijadikan CEO. Anak hari ini anak kita gini-gini, kamu jadi pemimpin hebat, tapi dia jadi CEO luar biasa masa depan, tapi suami yang gagal. Dia menjadi pejabat luar biasa, tapi ayah yang buruk. Kalau saya standar pengasuhan saya sederhana. Ustaz didik anak kurikulumnya apa? Sederhana. Saya didik anak saya laki-laki siap jadi suami dan ayah di masa depan. Dan saya didik anak perempuan saya siap jadi istri dan ibu di masa depan. Anak hari ini nggak siap jadi istri dan ibu, nggak siap jadi suami ayah, siapnya jadi pejabat semuanya. Siapnya jadi pengusaha semuanya, tapi nggak siap melakukan kaderisasi dengan keluarganya. Itu kurikulumnya hancur. Kenapa? Akhirnya kerja dulu kan ya. Alhamdulillah ya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu nasihat buat kita semua. Itu yang kedua, yang laki-laki juga. Kenapa? Kenapa anak laki-laki juga kebanyakan tidak bisa jadi laki-laki? Karena tersumbatnya asupan maskulinitas dari bapak yang tidak pernah terlibat. Makanya guru bapak, guru laki-laki di sekolah, bapak di rumah dan ustadz-ustadz di lingkungan wajib
banyak bergerak dalam pengasuhan ini. Ya, itulah yang terjadi di Palestina. Di Gaza itu hujan-hujan di sana adalah ayam sekaligus guru lebih buat anak-anak sekampung. Bukan buat kita saja, buat anak saya, tapi buat sekampung. Baik, itu saya bisa sampaikan. Mudah bermanfaat. Aku lupa lagi sampai kepalaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sambutan dulu buat Jazakumullah khair. Ustaz. Ini yang harusnya yang banyak datang bawa apa ya?